Bismillah, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairunisa Rahmah. Saya sedang menempuh pendidikan di jenjang kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Bekasi. Tercatat terdapat 2.753 dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2023. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat 5.300 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2023. Dari aduan itu, Komnas HAM mencatat ada 2.753 dugaan pelanggaran HAM. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hukum dan HAM. Kira-kira apa sih hukum dan HAM itu? Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Menurut Sultan Djawinjo Subroto, hak asasi manusia adalah hak mendasar fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Menurut CST Kansil SH, hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis, yakni hukum tertulis adalah hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat yang telah disepakati bersama. Contohnya yakni Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, hukum tidak tertulis adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat, berupa adat istiadat yang diakui dan ditaati masyarakat sekitar daerah tersebut, tanpa adanya sumber hukum yang tercatat. Contohnya yakni hukum adat, dekret presiden, yaitu keputusan presiden yang bersifat kebijakan atau keputusan berdasarkan musyawarah, etika, dan moral. Pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yakni dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan penegakan hukum memberikan fleksibilitas, serta meningkatkan rasa keadilan. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni menjaga ketertiban dan keamanan, meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan daya pikir kritis masyarakat, dan sebagainya. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, orang tua wajib memberi nafkah dan pendidikan kepada anak-anaknya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak wajib menghormati dan patuh kepada orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Di lingkungan masyarakat, setiap orang wajib menaati peraturan lalu lintas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang wajib menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang 1945. Di lingkungan negara, setiap warga negara wajib membayar pajak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setiap orang wajib membela negara jika diserang oleh musuh, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jenis HAM yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yakni hak kebebasan dan kesetaraan, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, hak atas privasi, berhak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yakni pencemaran nama baik, seperti dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media Zen terhadap selebgram Marissa Icha. Diskriminasi seperti melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya. Pemberantasan PKI yang terjadi pada tahun 1965 hingga tahun 1996. Tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas yang terjadi pada tahun 1996.
serta penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM serta upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah pelanggaran hukum dan HAM, yakni dengan menaati hukum, berpartisipasi dalam penegakan hukum, yakni dengan melaporkan pelanggaran hukum dan HAM kepada pihak yang terkait, meningkatkan kesadaran hukum, yakni dengan mengadakan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan HAM, menghormati hak asasi manusia, yakni dengan cara menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, serta mengedepankan kesopanan dan sebagainya.